Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukunna ya banati? Sobahul wird wa sobahul khair. La'allakunna fi khair wal afiyah wa fil hamasah al jadidah. Naam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. ففي هذا اليوم إن شاء الله كما تكلمنا بالأمس أننا سنأخذ الموضوع الجديد، يعني سنأخذ بعض الفوائد من الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنعلم أن هذه الآية من قوله سبحانه وتعالى عن الأسماء والصفات، أليس كذلك؟ نعم. فنأخذ من هذه الآية الفوائد. أولا إثبات السمع والبصر. نعم، إثبات السمع والبصر، أن الله يسمع وأن الله يبصر. طيب. Nah, jadi dengan ayat ini kita dapat mengambil faedah bahwa Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui, ya. Dan ketika kita tahu bahwa Allah maha mendengar dan maha mengetahui atau maha melihat, artinya Allah memiliki telinga, ya, dan Allah juga memiliki mata sehingga dapat mendengar dan dapat melihat, ya. Dan selanjutnya warad ala ma za'ama, ya, ini yang kedua. Warad ala man za'ama anna sam' wal basar bima'na al-ilm. وفيها الرد على المعطلة الجهمية المعتزلة والأشاعرة. Ya, jadi faidah yang kedua itu ar-rad. Ar-rad ini kita menjawab, ya, kita memberikan bukti kepada orang-orang yang mengatakan bahwa kata dari al-sam' wal basar di sini katanya artinya itu ilmu atau pengetahuan Allah saja, bukan berarti Allah memiliki telinga ataupun mata, tetapi cuman ilmu Allah. Allah itu maha mendengar dan mengetahui, dan itu bukan berarti Allah memiliki telinga dan memiliki mata. Nah, dengan ayat ini kita menjawab kepada mereka bahwa Allah itu memiliki telinga dan mata, ya. Dan juga ar-rad ala al-mu'attilah. Siapa itu al-mu'attilah, ya thalibat? Ada yang tahu? Ya, al-mu'attilah itu adalah alladzina yunfauna sifat bil kulliyah. Nah, itu ada di safhah 29 di kitab, ya. Coba dibuka itu di paragraf yang terakhir. Jadi al-mu'attilah alladzina yunfauna as-sifat bil kulliyah. Jadi ketika kita mengatakan di pertemuan sebelumnya tentang at-ta'til, ya, la ta'tila fi sifati wal asma. Nah, mu'attilah di sini diambil dari kata at-ta'til, ya. Jadi mereka benar-benar mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki telinga dan tidak memiliki mata untuk melihat, seperti itu. Jadi mereka meniadakan apa yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, bahwa Allah memiliki telinga dan mata. Mereka mengingkari dan tidak mengimani bahwa Allah memiliki telinga dan mata. Nah, yang selanjutnya yaitu Al-Jahmiyah. Siapa itu Al-Jahmiyah? Alladzina yuthbituna al-asma' dunal ma'ani. Nah, jadi Al-Jahmiyah di sini juga ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa iya, mereka mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mereka mengimani, namun mereka tidak mengimani bahwa Allah dengan Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Mereka tidak mengimani. Jadi sekedar nama saja, seperti itu, ya. Dan ini tidak boleh. Dan yang selanjutnya Al-Mu'tazilah. Nah, siapa Al-Mu'tazilah? Alladzina yaquluna as-sami' bila sama', ya. Jadi Al-Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah
benar mendengar, dapat mendengar dan dapat melihat, namun Allah tidak memiliki telinga dan Allah tidak memiliki mata. Namun Allah bisa mendengar dan melihat. Nah, ini juga tidak bisa, tidak boleh ya. Allah sudah mengatakan bahwa Allah memiliki telinga dan mata, wajib kita imani, dan juga wajib kita imani bahwa Allah dengan telinga mendengar, dengan mata melihat ya. Nah, dan yang terakhir itu al-Asy'ariyah. Siapa al-Asy'ariyah? Al-Asy'ariyah adalah itu di Safha 30 ya, di paragraf pertama. Al-Asy'ariyah alladzina yuthbituna ba'd as-sifat wa yu'awwiluna ba'd al-akhar. Jadi al-Asy'ariyah percaya dengan sifat-sifat Allah sebagian saja dan sebagiannya tidak diimani. Nah, ini tidak boleh. Jadi ketika kita sudah mengetahui sifat-sifat Allah, kita wajib mengimani seluruhnya. Jangan cuma setengah dan setengahnya tidak kita imani. Nah, ini pemikiran Asy'ariyah ya, yang mengimani sebagian saja dan tidak mengimani sebagian saja ya. Dan yang selanjutnya dari faidah ayat ini adalah an-nafyu al-mujmal wal itsbatu al-mufassal. Jadi di sini laisa kamitslihi syai'. Di sini nafyun ya. Jadi di sini mengatakan bahwa tidak ada yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai' ya. Jadi ini nafyun namanya. Meniadakan. Ya, tidak ada yang sesuatu pun yang menyamai Allah atau mirip dengan Allah. Tidak ada. An-nafyu namanya. An-nafyu al-mujmal. Jadi cuman sepenggal kalimat ini sudah mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menyerupai Allah. Dan ini wa huwa samiul basir al-itsbatu al-mufassal. Jadi ada tafsirnya, ada penjelasannya, ada penjabarannya bahwa Allah itu sami, bahwa Allah itu memiliki basar ya. Dijelaskan dengan jelas. Nah, dan yang selanjutnya ya, nomor 4, al-jam' bainan nafi wal itsbat. Ya, sudah dikatakan bahwa dalam satu ayat ini sudah dijelaskan tentang an-nafyu dan langsung itsbatnya ya. Dan yang terakhir taqdimun nafi 'alal itsbat. Nah, jadi didahulukan an-nafyu duluan, laisa kamitslihi syai', dan yang selanjutnya apa? Al-itsbat ya, wa huwas samiul basir. Dan yang selanjutnya di kitab dijelaskan ya thalibat bahwa di kitab itu di paragraf kedua dijelaskan bahwa sam'uhu subhanahu muhitun bijami'il masmu'at wa basarahu muhitun bijami'il mubassirat ya. Jadi pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu menyeluruh ya. Entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu bahkan tumbuh-tumbuhan, daun yang jatuh, itu Allah mendengar dan melihat, seperti itu. Nah, dan di sini yang perlu kita ketahui, subhanahu sam'u subhana itu ada kisman ya, ada dua macam. Yang pertama sam'un am. Sam'un am di sini maksudnya adalah sam'uhu subhana likulli masmu'. Jadi umum, sifatnya umum, entah itu kicauan burung, entah itu suara air terjun, suara apapun ya, itu Allah mendengar semuanya dan melihatnya ya. Sam'un di sini khusus sam'un, jadi Allah mendengar. Nah, dari mana dalilnya ya Ustazah? Di sini sudah saya jelaskan. Qad sami'a Allahu allati tujadiluka fi zawjiha. Jadi di sini dijelaskan bahwa pada zaman para sahabat, para nabi ya, Nabi Muhammad ya khususnya ini karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW ada sepasang suami istri itu bertengkar, istilahnya bertengkar dalam rumah. Nah, mungkin sampai tetangga pun nggak dengar. Nah, bahkan yang tinggal di rumah itu pun tidak dengar, tapi Allah itu maha mendengar.
Allah itu maha mendengar apapun yang terjadi daripada makhluknya. Jadi ketika mendengar itu dijadikanlah ayat dalil sebagai bahwa Allah itu maha mendengar. Qad sami'allahu allati tujadiluka fi zawjiha, ya. Dan yang kedua, jadi sifatnya umum, ya. Ini pendengaran secara umum. Nah, yang kedua sam'un khas. Sam'un khas ini artinya wa huwa sam'ul ijabah wal isabah, ya. Maksudnya yaitu ketika hambanya meminta atau memohon, berdoa kepada Allah. Nah, ini khusus doa, ya. Jadi Allah akan mengijabah doa-doanya. Berarti pendengaran ini khusus dalam bermunajat, ya, berdoa dan meminta kepada Allah. Allah itu maha mendengar. Mana dalilnya? Ini dalilnya inna rabbi lasami'ud du'a, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbi lasami'ud du'a. Lam ini lam takkid, ya. Jadi Allah itu maha mendengar doa-doa hambanya, seperti itu. Nah, coba dilihat di Safhah 30, ya, yang paragraf nomor 4, ya. Di situ yang atsani sam'un khas wa huwa sam'ul ijabah wal itsabah kama qala subhanahu inna rabbi lasami'ud du'a al-ayah wa minhu qaulul 'abdi sami'allahu liman hamidah ay istijab subhanahu liman hamidahu wa athna alaihi wa fiha itsbatus sifatillahi ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi wa fiha anna sifatahu laisa ka sifatu khalqih. Jadi dijelaskan bahwa sifat-sifat Allah itu karena keagungan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluknya. Jadi ketika Allah memiliki sifat penyayang, maka kasih sayang Allah dengan makhluknya itu tidak bisa disamakan, ya. Kasih sayang makhluknya itu jadi seperti ini. Kalau diibaratkan Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 kasih sayang. Ya, kalau dipersenkan 100%. Nah, 1% itu Allah turunkan, Allah bagi-bagikan kepada semua makhluknya di muka bumi, sehingga satu-satu dari makhluknya memiliki sifat berkasih sayang. 1% dari 100%, ya. Itu bayangkan sedikit sekali. Dan kemana 99%-nya itu dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmahnya, kasih sayangnya Allah itu kepada makhluknya lebih besar dari kasih sayang orang tua kepada anaknya. Nah, di sini diteruskan, ya, wal makhluq wa in kana yusuf bi annahu sami' basir falaysa sam'uhu wa basaruhu ka sam'ir rabb wa basarahu. Fasifatul khaliq kama yaliqu bihi wa sifatul makhluq kama yaliqu bihi. إذ لا مناسبة بين الخالق والمخلوق فصفات كل موصوف تناسب ذاته وحقيقته فلا يعلم كيفه إلا هو. Jadi sifat-sifat Allah itu sudah pantas dimiliki Allah, dan sifat-sifat makhluknya seperti kita itu juga pantas seperti itu, ya. Karena Allah menciptakan sifat-sifat manusia, dan Allah memiliki sifat-sifat tersendiri, jadi tidak sama, ya. Memang sudah cocok, memang sudah pada tempatnya seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya, di sini kita pindah ke kalimat di Safhah 31, fala yunfauna anhu ma wasafa bihi nafsuh wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah memiliki tangan, bahwa Allah marah, bahwa Allah senang, bahwa Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, maka kita harus mempercayai itu, ya, mengimani, tidak menajakan bagaimana Allah memiliki mata, bagaimana Allah memiliki telinga, ya, tidak ditanyakan. Cukup kita mengimani saja. Dan juga yang sudah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di dalam hadis-hadis bahwa di sana ada sifat-sifat Allah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita, kita juga harus mengimani ya. Karena kenapa? Hadis-hadis Rasulullah itu tidak akan keluar dari ucapan Rasulullah kecuali datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melewati Jibril alaihi salam ya. Nah, di sini di paragraf nomor 2 halaman di paragraf nomor 3 ya, di halaman 31 kita baca bersama di sana. Radu li rabbihim ma radiyah li nafsihi wa radiyah lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu subhanahu a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi wa kadzalika rasuluhu fa innahum a'lamu billahi wa asdaqu wa ansah min jami'i khalqillah. Ashab madza وأقدروا على البيان والتبليغ وقد بلغوا البلاغ المبين وقد ساروا على منهجهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والخير في اتباعهم. Jadi kita harus mengimani semua nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pastinya menjelaskan dalam hadis-hadis itu dengan menyampaikan kepada para sahabat Nabi. Nah, ketika para sahabat Nabi mengutarakan juga kepada tabi'un setelahnya, itu juga akan sampai kepada kita ya. Jadi ilmu-ilmu itu sampai kepada kita karena penyampaian dari Rasulullah SAW terus melewati sahabat, terus melewati at-tabi'in dan selanjutnya at-tabi'in. Jadi dan sampai sekarang seperti itu. Nah, kalian harus tahu di sini ashabun Nabi itu siapa? Siapa yang bisa jawab? Ashabun Nabi siapa? Ashabun Nabi yaitu para sahabat yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga meninggal pada waktu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Dan siapa tabi'un? Nah, tabi'un itu yang bertemu dengan sahabat Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, beriman mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga meninggal pada waktu di zaman sahabat seperti itu. Dan meninggalnya itu karena beriman ya. Kalau misalkan pertamanya dia nih bertemu dengan Rasul, mengimani Rasul, tapi meninggalnya murtad meskipun ada Rasul, meskipun meninggalnya pada di zaman Rasul, tapi murtad meninggalnya itu tidak dikatakan sahabat. Begitu sebaliknya, misalkan dia belum beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, belum beriman pertamanya, tapi di pertengahan dia beriman. Nah, dan meninggalnya dalam keadaan beriman itu dikatakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang penting ada 3 syaratnya dikatakan sebagai dia itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, beriman kepada Rasul, mengimani Rasul, meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasul SAW, kepada Allah dan Rasulnya seperti itu. Dan juga at-tabi'in, dikatakan tabi'un jika melewati 3 syarat: bertemu dengan sahabat, beriman kepada Nabi SAW dan Allah, beriman kepada Allah SWT dan Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti itu. Nah di sini juga di paragraf terakhir ya, kita baca ini terakhir, kita ambil sekarang tarkis fokus sama ustazah dulu, ini terakhir insyaallah. Wa amma ahlul bid'ah minal jahmiyah wa ghairihim fanafau asma'ullah wa sifatahu wa attiluha za'man minhum anna itsbatahu yaqtadi tashbih wa tajsim wa tahayyus awi tahayyus. Jadi at-tashbih dan tajsim dan at-tahayyus ini sama ya. Jadi
mengatakan bahwa Allah dan makhluknya itu sama. Wa nahwi dzalika min aqwali ahli dhalal alladzina nabadu kitabullah was sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'a dhuhurihim wa radu bitilmidah 'ala al-yahud wal majus was sabiina wa adrabihim min dhalalil umam fa inna asla maqalat ta'til ma'khudha an haula'i kama dzakara dzalika asy-syekh Taqiyuddin wa Ibnu Qayyim wa ghairihim fa innal Jahm bin Safwan talaqqa maqala at-ta'til anil Ja'd bin Dirham wal Ja'd akhadhaha an Abani ibn Sam'an wa Aban akhadhaha an Talut bin Lubaid bin Aqsam alladzina saharan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya thalibat ahli bid'ah yang mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu memiliki kesamaan dengan sifat makhluknya adalah orang-orang yang mendengar penjelasan dari para ulama-ulama Yahud dan Majusi, ya, pokoknya orang kafir yang murtad kepada Allah dan tidak mengimani Allah serta Rasulnya. Nah, dijelaskan di sini mengapa kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dolal, ya, ahli bid'ah, ya, yang sering menyamakan sifat khalik dan makhluknya. Itu pertama itu dari, ya, harus kalian tahu nih nama-namanya. Mereka adalah nama-nama ahli bid'ah, ya. Yang pertama itu Al-Jahm bin Safwan. Nah, Al-Jahm bin Safwan ini mendengar penjelasan dari Al-Ja'd bin Dirham. Nah, dan Al-Ja'd bin Dirham ini mengambil dari Aban bin Sam'an. Nah, dan Aban bin Sam'an di sini mengambil ilmu itu dari Talut bin Lubaid bin Aqsam. Nah, siapa Talut bin Lubaid bin Aqsam ini? Dijelaskan di kitab bahwa dia adalah ahli dolal, ahli bid'ah yang coba menyihir Rasulullah SAW pada zamannya. Ya, jadi berani untuk menyihir Rasulullah SAW. Karena kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ini ya mendapat sihir juga ya dulu. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengangkat sihirnya itu pada zaman Rasulullah SAW. Jadi memang barang siapa yang mengatakan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kesamaan dengan sifat makhluknya, itu bid'ah, ya. Tidak boleh disamakan antara sifat Allah dan makhluknya, ya. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini, insyaallah minggu depan. Besok kita ada pertemuan lagi, insyaallah kita ngambil matan yang di safhah 32 ya, 32 insyaallah taala. Wa barakallahu fikunna ya banati. Ustazah harap kalau belum paham diulang lagi videonya, tapi kalau misalkan ingin penjelasan Ustazah langsung ditanyakan, Ustazah tunggu. Semoga bermanfaat bagi kalian untuk lebih mengenal lagi hak-haknya Allah dan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjadi insan yang rabbani, yang tahu apa yang harus kita lakukan di dunia ini, yaitu dengan ibadah, dengan tahu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi orang yang lebih bermanfaat, ya. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.